selamat datang lagi di Piper Pusat Channel. Nah, ketemu lagi nih sama kakak. Kalau ketemu sama kakak, berarti kalian akan belajar fisika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Nah, belajar tentang besaran dan pengukuran. Besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang sudah ditentukan dalam lingkup internasional, jadi dipakai di seluruh dunia. Jadi ini pun pakai satuan internasional SI ya. Nah, besaran pokok ini kalian sebenarnya udah belajar di SMP. Nanti kita ulang lagi ini di SMA kelas 10 ya. Tapi diperdalam lagi dengan adanya ini dimensi. Nanti juga besaran turunannya juga. Besaran pokok itu ada jiwa SMP. J-nya jumlah zat, satuannya mol, dimensinya N besar ya. Ada intensitas cahaya, ini satuannya kandela atau disingkatnya CD. Ini dimensinya J. Ada waktu, satuannya second ya. Ini sering dipakai waktu, dimensinya T. Ada arus atau kuat arus, satuannya ampere, dimensinya I. Suhu satuannya Kelvin ya, ingat-ingat bukan derajat Celcius tapi Kelvin, dimensinya theta. Ada massa, jelas kilogram ya, dimensinya M. Ada panjang, satuannya meter, dimensinya L. Nah, ini untuk besaran pokok. Sekarang besaran turunan. Besaran turunan, ada yang tahu nggak besaran turunan? Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi nanti mengandung besaran-besaran pokok ini. Ya, yang sering dipakai itu waktu, massa, panjang. Ini sering dipakai. Contoh apa sih besaran turunan? Misal kecepatan. Kecepatan ada yang tahu rumusnya apa? Ya, S per T atau jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu kan panjang ya. Jadi pakai satuan panjang, yaitu T. T itu kan waktu. Waktu satuannya second. S. Nah, ini kita sekalian belajar bikin dimensi. Berarti dimensinya meter itu L, second itu T. Jadi T-1 karena ini di bawah dinaikin jadi pangkat -1 gitu. Contoh yang lain, percepatan atau bahasa Inggrisnya apa? Akselerasi ya. Nah, A percepatan itu rumusnya V per T ya, kecepatan dibagi waktu. Apa sih satuannya kecepatan? Nah, ini nyontek aja di sebelah, meter per second. Satuannya T, time, waktu, itu second. Berarti A itu satuannya meter per second kuadrat. Betul? Ya. Kalau misal kita mau bikin dimensinya, ini kan meter jadi dimensinya L. Tulis L per second. Ini second, dimensinya T. Jadi T pangkat 2. Ini kan di per ya, dinaikin ke atas. Jadi L T min 2. Tuh, contoh lagi. Gaya rumusnya apa? Nah, untuk menentukan dimensi satuan berarti kalian harus ingat-ingat rumusnya. Gaya itu F sama dengan M kali A, gitu. M-nya apa? Massa ya, massa kali percepatan. Massa berarti satuannya apa? Kilogram. Percepatan, ya ini tadi percepatan itu meter per sekon kuadrat. Tulis di sini meter per sekon kuadrat. Langsung kita bikin dimensinya. Kilogram, massa kilogram dimensinya M.
cm, meter, dimensinya L, second, dimensinya T-2 ya. Kita langsung naikin ke atas jadi pangkat -2. Contoh lagi, misal usaha. Jadi W sama dengan F kali. Udah bukan? Nah, selanjutnya belajar tentang pengukuran. Ada pengukuran panjang mengukur panjang menggunakan mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Untuk mistar, skala terkecil itu 1 mm. Kalau dalam senti berarti 0,1 cm ya. Skala terkecilnya mistar, tahu ya kan di mistar ada skalanya. Nah, itu yang terkecil. Ketelitiannya itu setengah kali skala terkecil. Jadi setengah dikali 1. Setengah kali 1 berarti 0,5 mm. Terus yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong itu mempunyai skala terkecil 0,1 mm. Jadi ketelitiannya setengah dikali 0,1, 0,05 mm. Nah, untuk mikrometer skrup itu mempunyai skala terkecil 0,01 mm. Ya, ketelitiannya ya setengah dikali 0,01, 0,005 mm. Untuk contoh pengukuran jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Untuk jangka sorong, ini kalian lihat skala utama sama skala non-niusnya. Skala utamanya ini kan 5, ini 6, berarti ini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 dan seterusnya sampai 6 ya. Nah, ini 5,1. Ini kan nolnya berhenti di sini nih. Berarti 5,1. Yang bawah skala non-niusnya kamu lihat yang saling berhimpit atas sama bawah, ini udah ditandain. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti 4 ya. 4 kalau skala non-nius itu dikali 0,01 berarti 0,04. 0,04 dijumlah berarti 4, 1, 5. 5,14. Nah, untuk penulisannya ini berarti 5,14 plus minus. Ini apa tadi? Jangka sorong. Jangka sorong itu punya ketelitian 0,05 mm. Jadi disini ditambahin 0,05. Ini satuannya dalam milimeter. Gitu. Terus sekarang yang mikrometer skrup. Ini skalanya dari 0 sampai 5, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti ini ada 9,0 gitu ya boleh. Terus sekarang kamu lihat garis ini, nah ini kan menunjukkan angka 15. Berarti nanti ini 15-nya dikali 0,1. Berarti 0,15 ya, sama tinggal dijumlah. Berarti 5, 1, 9 9,15 plus minus berarti ketelitiannya mikrometer skrup 0,005 mm. Berarti di sini 0,005 satuannya milimeter. Nah, selanjutnya angka penting. Angka penting itu ada aturannya ya. Yang pertama, semua angka bukan angka 0 termasuk angka penting. Semua contohnya 2, 3, 5,6. Nah, ini kan semua angka bukan angka 0 termasuk angka penting. Berarti 1, 2, 3, 4 ada 4 angka penting. Nah, terus yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Misal 30,05. Nah, ini kan ada angka 0 terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Berarti di sini juga ada 4 angka penting. Gitu. Terus yang ketiga, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. Sebelum dan sesudah koma.
misal 0,02. Nah, berarti kan ini sesudah dan sebelum koma, bukan angka penting. Jadi angka pentingnya cuma yang 200. Berarti ada 3 angka penting. Tuh. Terus pada angka desimal, angka 0 sesudah koma termasuk angka pentingnya ini tadi. Sama ya, misal 0,010. Berarti ini ada berapa? 2 angka penting. Atau 0,1. Berarti ini ada 1 angka penting. Gitu. Itu untuk aturan-aturan angka penting. Nah, lanjut ke operasi hitung angka penting ya. Di sini ada pembulatan, nanti ada pengurangan sama penjumlahan, ada perkalian sama pembagian. Nah, pembulatan ini cukup gampang. Kalau misal 2,67 ini kan lebih dari 5 ya, 7-nya, berarti dibulatkan ke atas. Jadi 2,68. Kalau kurang dari 5, misal 3,23. Ini kan 3-nya kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah, ya sama aja dibuang. Berarti menjadi 3,2. Tuh, terus kalau misal tepat angka 5, misal 3,175. Nah, ini kan tepat angka 5, mau ke atas mau ke bawah, lihat depannya. Kalau depannya ganjil, berarti dibulatkan ke atas. Berarti ini menjadi 3,18 ya, karena depannya ganjil. Tapi kalau depannya genap, nah ini kan 6, depannya genap, berarti dibulatkan ke bawah. Berarti 3,16 gitu. Itu untuk operasi hitung pembulatan. Nah, selanjutnya operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus mengandung satu taksiran ya. Contohnya misal 135,65 kita jumlah dengan 25,1. Ini ditaksir, ini ditaksir. Berarti kan 5, 7, ini 10, 6, 1 ya. Berarti ini juga ditaksir. Berarti di sini untuk hasil sesuai aturan angka pentingnya, itu hasilnya 160,7. Yang 5-nya ditaksir. Begitu juga dengan pengurangan. Kalau misalnya ini diganti pengurangan, ya tinggal dikurangi, nanti kamu taksir satu angka di belakang gitu ya. Terus kalau perkalian dan pembagian itu hasilnya harus angka penting yang terkecil. Misal berapa ya, 24,51 dikali 12,3. Ini kita kali berapa hasilnya? 301, berapa? 473. Nah, ini kan 4 angka penting dikali 3 angka penting. Berarti hasilnya harus angka penting yang paling kecil. Berarti kan 3 ini. Berarti ini hasilnya kalau sesuai angka penting itu 301. Ini kan 3 angka penting. Gitu. Itu untuk operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pembagiannya sama. Kalau misal dibagi angka penting yang paling kecil, ya hasilnya harus angka penting yang lebih kecil. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.